Hai sobat semua, semoga kalian sehat selalu. Kita akan menceritakan sebuah alur film yang dimana sebelumnya seorang bapak-bapak ini dianggap sangat lemah, namun ternyata ia memiliki masa kelam dan merupakan pembunuh yang sangat ditakuti pada masanya. Oke, tambah panjang lebah lagi. Mari kita simak hanya di DRN Film. Cerita dibuka dengan memperkenalkan sosok Danny Morgan, seorang pria parubaya yang bekerja sebagai sales mobil, yang saat ini sedang sibuk melayani calon pembeli. Danny bukan tipe pria yang ambisius atau gengsian. Dia tetap santai meskipun salah satu rekan kerjanya memiliki mobil sport mewah, hasil cicilan. Hari ini Danny merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-25. Ia telah menyiapkan kejutan sederhana, berupa seikat bunga untuk istrinya bernama Jessica, yang menjadi cinta pertama dan yang terakhir untuk selamanya. Mereka telah dikaruniai 3 anak. Ada Nina si sulung, Kyle sang adik, dan Max si bungsu. Sebuah keluarga sederhana yang bahagia, meski terkadang ada saja pertengkaran kecil, terutama antara Nina dan Kyle yang mendapat giliran menjaga adik mereka. Kyle yang introvert ternyata seorang gamer sejati. Ia sering menyewa komputer milik temannya hanya demi bermain game favoritnya, yaitu Valorant dengan nickname Kyle Boy. Berkat kepiawaiannya bermain, Kyle sudah punya banyak penggemar dan terkenal di dunia maya. Danny dan Jessica memutuskan pergi ke pasar malam untuk merayakan hari jadi mereka yang jatuh di bulan Desember. Di sana, mereka berdua mencoba wahana roller coaster untuk mengenang masa-masa muda mereka. Namun suasana romantis berubah saat beberapa pemuda yang nampaknya bagian dari gangster memotret Danny dan Jessica ketika sedang berciuman. Merasa privasinya diganggu, Danny dengan baik-baik meminta agar foto itu dihapus. Tapi yang terjadi, Danny sebenarnya ingin sekali menghajar para pemuda kurang ajar itu, tapi Jessica yang tak ingin terjadi keributan meminta suaminya untuk mengabaikan mereka dan pergi saja dari sana. Kejadian barusan membuat Danny termenung dan mulai bertanya-tanya apa benar dirinya sekarang selemah itu, tak punya harga diri hanya untuk melawan para pembuli. Danny yang menyadari sudah menjadi bapak-bapak komplek pun memilih untuk menjalani hidup normal tanpa tantangan dan tak ada aksi yang memicu adrenalin. Berbeda dengan suaminya, Jessica justru lebih peduli pada kemampuan mempertahankan diri dan mengikuti kelas tinju. Tanpa sengaja, Jessica mendapat teman latihan bernama Gwen yang keduanya asik mengobrol meski baru saja kenalan. Sementara Danny sedang menjalankan tugas belanja bersama anak bungsunya. Namun ia merasa curiga pada seorang pembeli yang terus mengikutinya. Inilah momen di mana jati diri Danny yang sebenarnya mulai terungkap dan tiba-tiba Danny ternyata sangat ahli dalam bertarung. Really? Meskipun sambil menggendong si bungsu, ia bisa dengan mudah melumpuhkan penjahat tersebut. Sejak pertarungan barusan, aura Danny pun seketika berubah dari seorang bapak-bapak komplek yang kalem menjadi sosok brutal dan bertindak cepat. Namun, kita belum mengetahui siapa sosok Danny sebenarnya, apa latar belakang masa lalunya. Semua masih menjadi misteri. Tapi yang pasti sekarang identitas aslinya sudah terbongkar dan ia harus segera membawa keluarganya pergi sejauh mungkin. Sebelum semuanya terlambat, Danny lalu menghubungi rekannya yang kita sebut saja Samsul, orang yang ahli dalam membuat identitas palsu. Danny meminta Samsul untuk menyiapkan identitas seperti paspor, KTP, SIM, dan kartu BPJS untuk dia dan keluarganya. Dan mereka akan bertemu di Las Vegas. Tanpa buang waktu, Danny langsung menjemput Nina putrinya di sekolah yang sedang asik nongkrong bersama teman-temannya. Kemudian mereka langsung menuju ke rumah teman Kyle. Di sanalah akhirnya ketahuan bahwa Kyle sering main game tanpa sepengetahuan orang tuanya. Namun, Danny tak punya waktu untuk memarahi anaknya. Ia segera bergegas menjemput Jessica di tempat kerjanya. Saat mereka semua akan berangkat, muncullah seorang pria misterius yang kita sebut saja Supri. Ia nampaknya bagian dari kelompok yang sedang memburu Danny. Disinilah kita diperlihatkan adegan menegangkan saat Danny mencoba kabur dari kejaran para penjahat.
Jessica mulai curiga dan bertanya-tanya kenapa suaminya menyetir ugal-ugalan di jalan dan melakukan manuver edan. Sambil tetap fokus menyetir mobilnya, Danny beralasan kalau dirinya sedang meniru gaya Dominic Toretto di film Fast and Furious. Danny yang menyadari mobilnya kemungkinan telah dipasangi alat pelacak, ia pun membawa keluarganya ke bengkel tempatnya bekerja. Di sana Danny menaikkan mobilnya untuk memeriksa bagian bawah kendaraan. Ia beralasan sedang mengecek kesiapan mobilnya untuk perjalanan jauh. Setelah berhasil menemukan alat pelacak, Danny langsung bergegas menghampiri rekannya yang dikenal sering mengendarai mobil sport mewah. Ia diam-diam menempelkan alat pelacak itu ke mobil rekannya untuk menipu para pemburu tersebut. Beberapa jam kemudian, Danny dan keluarganya telah menempuh sekitar seperempat dari perjalanan mereka. Tiba-tiba Danny melakukan hal yang tak terduga. Ia membuang semua ponsel milik anggota keluarganya dengan tujuan untuk mencegah pelacakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memburunya. Danny beralasan kepada anak dan istrinya bahwa ponsel adalah salah satu penyebab utama kurangnya komunikasi. Tindakan yang baru saja dia lakukan merupakan bentuk kepedulian seorang ayah yang ingin menjaga keharmonisan keluarganya. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan sosok bernama Ferry. Dia adalah pemimpin dari kelompok tentara bayaran yang sering menerima misi rahasia dari pemerintah. Disinilah terungkap bahwa Danny dulunya adalah salah satu anak buah terbaik Ferry. Namun, Danny memutuskan untuk bertobat dan memilih hidup tenang sebagai orang biasa pada umumnya. Film pun kembali ke Danny dan keluarganya yang masih dalam perjalanan menuju Las Vegas. Tapi ketika memasuki jalan tol, terlihat beberapa anak buah Ferry mengawasi mobil Danny dan mereka memutuskan untuk melakukan pengejaran menggunakan motor KLX. Beruntung istri dan kedua anak Danny sedang tertidur pulas sehingga dia bisa melakukan aksi-aksi brutal. Setibanya di sebuah kota bernama Iowa, Danny memutuskan untuk istirahat dan bersembunyi di sebuah kampus tempat pacar Nina kuliah di sana. Dan kebetulan di kampus itu sedang diadakan pesta yang diisi dengan acara makan-makan dan minum bir. Namun, ada seorang mahasiswa yang teler menggoda Jessica, padahal saat itu sedang menggendong anaknya. Sementara itu, Danny tengah mencurigai seorang pria yang membawa koper mencurigakan. Merasa ada yang janggal, Danny mengajaknya ke ruang laboratorium untuk diinterogasi. Dan tiba-tiba, Danny pun harus menghadapi anak buah Ferry, dan terjadilah pertarungan sengit. Tak punya pilihan lain, Danny terpaksa menunjukkan kemampuan bertarungnya dan berhasil melumpuhkan lawannya. Di saat yang sama terlihat Nina pergi ke asrama laki-laki untuk menemui pacarnya. Betapa hancur hatinya Nina saat mengetahui bahwa pacarnya ternyata telah mengkhianatinya. Bahkan Nina melihat sendiri pacarnya baru saja selesai bercocok tanam dengan wanita lain. Danny yang kasihan melihat putrinya menangis, dia mencoba menenangkan Nina sekaligus menunjukkan tentang kelemahan titik saraf manusia untuk memberi pelajaran kepada pacarnya. Setelah dengan masalah Nina, kini giliran Kyle yang nampak murung karena tidak bisa bermain game seperti biasanya. Untuk menghiburnya, Danny mengajak Kyle bermain tembak-tembakan di arena permainan. Kyle sangat percaya diri bisa mengalahkan ayahnya dengan mudah tanpa Kyle ketahui bahwa Danny adalah seorang mantan pembunuh bayaran. Usai menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, Danny dan keluarganya melanjutkan perjalanan dan sebentar lagi sampai di Las Vegas. Dalam perjalanan ini, Danny akhirnya bisa menyatukan kembali keakraban keluarganya, dan sekarang mereka sering mengobrol dan nampak lebih harmonis. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di Las Vegas. Mereka pun langsung menginap ke sebuah hotel yang mewah. Tanpa diketahui keluarganya, Danny menemui Samsul di bar hotel untuk mengambil identitas yang telah dipesan Danny sebelumnya. Danny dan Jessica memutuskan untuk pergi ke kasino sementara anak-anak diminta istirahat di kamar. Namun setelah kedua orang tuanya pergi, Nina dan Kyle diam-diam keluar dari hotel dan membawa si bungsu. Mereka juga ingin bersenang-senang untuk melihat suasana malam di kota Las Vegas. Mereka lalu ke sebuah acara e-sport tanpa disangka, sosok Kyle ternyata cukup dikenal di kalangan gamer. Bahkan ia diminta ikut bertanding untuk meriahkan acara tersebut. Sementara itu, Danny dan Jessica sedang menikmati makan malam romantis. Di momen ini, Danny sebenarnya ingin mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi karena Jessica sangat menikmati malam tersebut, sehingga Danny akan mencari momen yang tepat untuk menjelaskan identitas aslinya.
Usai makan malam, mereka melanjutkan hiburan dengan bermain judi di salah satu kasino. Namun di tengah permainan, Danny mulai khawatir dengan anak-anak dan memutuskan untuk menelepon mereka. Tapi sayangnya, tak ada yang mengangkat teleponnya. Merasa khawatir, Danny dan Jessica pun segera pergi untuk memastikan anak-anak mereka baik-baik saja. Melihat situasi aman, Jessica yang sedang ingin bercocok tanam pun meminta Danny menunggu di luar kamar sebentar, sementara dirinya akan bersiap-siap. Namun tiba-tiba sebuah sinar laser mengarah tepat ke tubuh Danny. Lalu inilah yang terjadi. Danny dan Jessica yang baru menyadari bahwa anak-anak tidak ada di kamar, mereka segera mencari keberadaan mereka. Setelah berkeliling, mereka berdua menemukan anak-anak sedang berada di acara e-sports. Tak ada waktu menceramahi anak-anak, Danny langsung mengajak mereka pergi dari sana. Namun, tiba-tiba datanglah seorang agen yang menyerang mereka, sehingga Danny pun terpaksa menunjukkan sisi brutalnya di hadapan keluarganya. Danny dan keluarganya memutuskan pindah ke hotel lain untuk bersembunyi. Di sana Danny akhirnya mengungkapkan semuanya tentang siapa dirinya sebenarnya, siapa yang mengejarnya, dan apa rencana mereka selanjutnya. Bukannya mendapat pengertian, istri dan anak-anaknya justru marah dan kecewa karena mereka merasa telah dibohongi oleh Danny. Jessica terlihat menghubungi teman barunya yaitu Gwen untuk curhat yang kebetulan sedang berada di Las Vegas. Setelah mendengar curhatan Jessica, Jen menawarkan bantuan dan akan membawa Jessica dan anak-anaknya pergi dari tempat itu. Sementara itu, Danny tak bisa tidur semalaman. Dia terus memikirkan cara agar keluarganya bisa memahami situasi yang dia hadapi. Namun, sekeras apapun usaha Danny, Jessica tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk pergi bersama anak-anak meninggalkan Danny sendirian. Sesampainya di sebuah bandara, Jessica dan anak-anak disambut Gwen yang bersedia membantu mereka kabur dari Las Vegas. Tapi keputusan Jessica ini justru menjadi kesalahan besar. Ia baru menyadari bahwa Gwen ternyata adalah mantan anak didik Ferry sekaligus rekan lama Danny yang juga bagian dari kelompok ini. Alhasil Jessica dan anak-anak malah dijadikan sandera oleh Ferry untuk memancing Danny datang kepadanya. Setelah itu Ferry menghubungi Danny dan menunjukkan kondisi keluarganya sehingga Danny harus pergi mendatangi Ferry demi menyelamatkan istri dan anaknya. Sesampainya di sana, Danny akhirnya bertemu lagi dengan Ferry yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Hal ini mengejutkan Jessica dan anak-anak, karena mereka kembali mengetahui rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Danny. Di sini, Ferry memaksa Danny agar kembali bergabung dalam bisnis keluarga. Bahkan ia mengancam akan menghabisi istri dan anaknya Danny. Demi melindungi keluarganya, Danny terpaksa menuruti kemauan Ferry. Setelah mereka sepakat, Ferry memerintahkan ajudannya, yaitu Om Botak, untuk mengantar Jessica dan anak-anak ke bandara agar bisa pulang ke rumah mereka. Sementara Danny sendiri akan dibawa Ferry ke markasnya. Namun sebelum itu, Gwen meminta waktu untuk berbicara dengan Danny. Ternyata Gwen adalah mantan kekasih Danny yang dulu ditinggalkan. Di sisi lain, Jessica dan anak-anak terlihat sedang bersama Om Botak. Mereka merasa simpati dan mulai sadar atas semua pengorbanan Danny. Tak rela jika Danny kembali ke jalan yang salah, Jessica akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan suaminya dari kelompok pembunuh tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Danny sedang ditindih oleh Gwen. Tapi dengan sigap, Danny langsung melumpuhkannya menggunakan jurus cium naga ke titik saraf sehingga Gwen tak sadarkan diri. Ternyata di sana masih ada satu anak buah Ferry, yaitu si hacker. Dan rupanya dia ngefans berat sama Kyle yang seorang gamer handal. Bahkan dia menunjukkan drone canggih miliknya yang bisa membantu mereka keluar dari masalah ini. Di saat yang sama, Ferry yang menyadari kalau Om Botak tak kunjung datang, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk kembali masuk ke dalam gedung. Sementara Danny sudah bersiap menghadapi mereka semua dengan bantuan Kyle yang akan mengendalikan drone. Danny pun menyambut kedatangan anak buah Ferry dengan ledakan yang sudah ia siapkan. Di tengah pertempuran, Danny memperingatkan Ferry agar mengurungkan niatnya untuk melawan. Namun, Ferry tak menggubrisnya dan malah memerintahkan semua anak buahnya untuk gas terus menyerang tanpa mundur sedikit pun. Di
sisi lain, Jessica dan anak-anaknya baru saja sampai di atap gedung dan tiba-tiba lift menyala yang pertanda ada seseorang yang sedang mengejarnya. Dan benar saja, ternyata itu adalah Gwen yang telah sadar dari pingsannya. Jessica pun akan menembak dengan pistol yang sebelumnya diberikan oleh Danny. Tapi yang terjadi karena Jessica hanyalah seorang ibu rumah tangga yang belum pernah memegang senjata, ia pun menembak asal-asalan sampai pelurunya habis. Melihat kedatangan Gwen, Jessica merasa percaya diri bisa menghadapinya secara langsung. Apalagi ia sempat latihan tinju selama beberapa minggu terakhir. Alhasil, Jessica justru dibuat babak belur dihajar oleh Gwen sampai dia jatuh ke bawah. Gwen yang sedang ingin sedikit hiburan, dia sengaja membiarkan Jessica mengambil sebatang bambu untuk mencoba naik ke atas, dan inilah hasilnya. Walaupun tubuhnya kesakitan, Jessica pun terus berjuang demi menyelamatkan anak-anaknya. Dia kembali mengambil patahan bambu itu dan tiba-tiba kita kembali ke Danny yang masih bertarung habis-habisan melawan sisa pasukan Ferry. Berkat latihan keras dan pengalamannya, Danny mampu menghabisi mereka satu persatu. Namun, pada akhirnya Danny harus buy one langsung dengan Ferry ayahnya sendiri. Tapi Ferry yang jauh lebih berpengalaman berhasil membuat Danny terpojok. Saat Ferry punya momen untuk menembak Danny, tiba-tiba Jessica datang bersama anak-anaknya. Tak disangka Nina memanggil Ferry sebagai kakek. Nina mengatakan bahwa dia tak pernah membenci kakeknya meskipun seorang pembunuh berdarah dingin. Bagi Nina, keluarga adalah hal terpenting di dunia ini. Namun tiba-tiba ternyata semua itu hanyalah pengalihan. Nina sengaja mengulur waktu agar bisa menyelamatkan Danny, ayahnya. Dan tepat ketika situasi menegangkan telah usai, para polisi baru datang untuk melerai. Tapi mereka kurang gercep kalau tak ada cuan karena semua penjahat sudah habis dibantai. Setelah semuanya selesai, Ferry pun langsung ditangkap dan harus mengakui semua kejahatannya di hadapan media. Sementara Danny akhirnya membangun perusahaan jasa keamanan dengan Samsul sebagai salah satu karyawannya. Danny akhirnya mendapatkan hidup yang selama ini dia impikan setelah melewati berbagai ujian dalam hidupnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa seseorang tak perlu menjelaskan siapa dirinya. Cukup lihat bagaimana perjuangannya demi melindungi keluarga dan orang-orang yang dia cintai. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih and see you.